Pas keluar ruko, nggak tahu kenapa, Dodi ini pengen aja tuh nengok ke belakang, ke arah ruko itu. Ya, si Dodi ini nengoklah gitu ke belakang ini. Set, ke balkon lantai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih buat kalian udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Oke teman-teman, seperti biasa di sini aku mau cerita-cerita horor lagi sama kalian. Cerita-cerita mistis. Buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor, kalian boleh tonton video ini. Dan buat kalian yang nggak suka sama cerita-cerita horor, kalian boleh juga tonton video ini karena nggak ada yang larang. Pada kali ini ada cerita dari Mas Dodi dari Depok, di mana waktu itu ia masih berumur 19 tahun pada ia mengalami cerita ini. Jadi si Dodi ini mau bercerita pengalamannya tentang saat ia bekerja di pet shop, di mana menurut dia saat dia bekerja di pet shop itu bener-bener angker banget dan buat dia nggak tahan kerja di situ teman-teman. Nah, penasaran kan kira-kira bagaimana ceritanya sampai dia nggak betah kerja di pet shop itu? Dan tonton terus video ini. Tanggal 26 Januari 2021, Dodi ini dawari kerja nih sama temannya, yaitu bekerja di pet shop. Kebetulan nih, pada saat itu si Dodi ini sedang nganggur, yaitu dia lagi nggak kerja teman-teman. Tas langsung aja si Dodi ini langsung terima tawaran yang ditawarkan sama temannya ini. Akhirnya dia pun menghubungi owner dari pet shop ini teman-teman, atau manajer dari pet shop itu. Singkat cerita, habis chat dia hubungi, di chat dan segala macamnya, si manajer pet shop ini menyuruh si Dodi langsung datang aja ke pet shopnya ini. Nggak pakai lama, si Dodi sama bapaknya ini langsung aja dia OTW ke toko pet shop itu teman-teman, buat ngasih lamaran kerja. Nah, pas dia udah sampai nih di pet shop itu, Dodi perhatiin bapaknya itu kayak aneh gitu teman-teman. Jadi bapaknya Dodi ini bisa dibilang ya dia itu apa ya, peka gitulah teman-teman sama hal-hal gaib seperti itu teman-teman. Atau biasa ya, biasalah dia bisa merasakan aura-aura yang nggak bisa dirasakan sama orang lain gitu. Yang aneh itu, pas sampai di situ, bapaknya itu langsung bilang gini teman-teman, di sering-sering aja baca doa dan jangan lupa sholat ya, katanya. Jangan tinggalin sholat lah pokoknya gitu, kata bapaknya teman-teman. Lalu si Dodi pun jawab, iya pak, emangnya kenapa? Terus dijawab lagi nih sama bapaknya, pokoknya kamu nggak boleh ketinggalan sholat dan sering-sering baca Al-Quran. Si Dodi pun mengiyakan apa yang diperintahkan sama bapaknya itu. Di situ si Dodi mencoba masih berpikir positif thinking ya. Oke, habis ngasih lamaran kerja, interview dan segala macamnya, akhirnya si Dodi diterima kerja nih di pet shop ini teman-teman. Singkat cerita, hari pertama Dodi bekerja di situ masih aman nih teman-teman, belum ada kejadian apa-apa. Oke, di sini aku mau coba jelasin tentang gedung dari pet shop ini. Jadi pet shop itu ada 4 lantai nih teman-teman. Lantai pertama, yaitunya lantai 1, itu kayak tempat jualan, kayak di situ ada cafe, pokoknya tempat santai lah teman-teman di lantai 1 itu. Nah, lantai 2 ini teman-teman dipakai untuk tempat tunggu customer atau dan dipakai juga untuk tempat grooming. Nah, lantai yang berikutnya yaitu lantai 3 adalah tempat dokter hewan, dan di situ ada juga yang namanya cat hotel teman-teman. Pet-petnya customer itu nginepnya di situ teman-teman, dan namanya itu adalah cat hotel. Dan lantai 4 yang paling atas digunakan untuk gudang dan menaruh tempat-tempat di mana karyawan itu naruh barang-barangnya teman-teman. Nah, di sini si Doni ini kerjanya nggak sendiri teman-teman. Di situ udah ada orang kerja juga. Udah ada 4 orang termasuk si Dodi ini teman-teman. Nah, pekerja yang pertama itu namanya Ipan. Ipan itu bekerja di bagian grooming dan mandiin kucing. Kedua ada Ami. Ami ini cowok ya teman-teman.
Di situ Ami bekerja di bagian barista, teman-teman. Ketiga ada Teteh, teman-teman. Teteh ini dia bekerja sebagai kasir. Yang terakhir itu Oci ya. Di sini si Oci itu manajernya, teman-teman. Jadi dia yang ownernya dari pet shop ini. Nah, di sini si Doni udah mulai bekerja, teman-teman. Hari pertama aman, hari kedua juga aman. Nah, di sini teman-teman, hari ketiga ini udah mulai ada gangguan-gangguan yang dirasakan sama si Dodi ini, teman-teman. Ya, bisa dibilang ya sih itu perkenalan mungkin ya. Jadi, waktu itu si Dodi udah kelar kerja nih, teman-teman, sekitar pukul jam-jam 11 gitu. Terus dia pergi nih ke lantai 4 buat ngambil perlengkapan tidur sama dia ganti baju. Nah, habis ganti baju dan ambil perlengkapan tidur, dia turun lagi ke lantai 2 buat naruh itu perlengkapan tidur. Dia itu tidur di lantai 2. Kenapa? Karena di lantai 2 itu ada AC-nya dan enak lah gitu buat tidur. Habis naruh perlengkapan tidur, si Dodi ini naik lagi nih ke lantai 3, teman-teman, buat ngasih makan kucing sama nyalain AC sekalian matiin lampu cat hotel itu, teman-teman. Sesuai dari arahan si Ipan, karena ya si Ipan itu dia udah istilahnya dia udah senior di situ, teman-teman. Kondisi lampu yang nyala pada saat itu cuman di bagian cat hotel. Lampu ruang dokternya itu dimatiin. Nah, pas si Dodi ini mau turun lagi ke lantai 2 nih, teman-teman, tiba-tiba si Dodi ini mendengar kucingnya kayak menggeram gitu, teman-teman, kayak marah gitu, kayak kucing ini melihat sesuatu. Dodi di situ ngerasa aneh dong. Dia balik lagi nih untuk mengecek ada apa sih, kok kucing ini ngereng gitu, kayak gimana ya kucing ngereng-ngereng gitu ya, teman-teman. Pas si Dodi ini ngelihat gitu, ngecek, ya nggak ada apa-apa. Ya udah, habis itu dia balik badan dan mau turun lagi lewat tangga yang sama. Lalu tiba-tiba ada yang ngomong, "Mau istirahat ya mas?" Itu suara perempuan, tapi itu nggak tahu suara dari mana atau siapa yang ngomong. Di situ si Dodi langsung kaget banget lah. Dia lihat lagi ke belakang ini, nggak ada siapa-siapa. Dan lagi-lagi si Dodi ini mencoba untuk tetap positive thinking nih, teman-teman. Mungkin gue kecapean kali ya, makanya gue jadi agak halu gini ya, kata si Dodi ini, teman-teman, dalam hatinya gitu. Secara awal-awal kerja gitu, jadi belum terbiasa sama pekerjaan itu, teman-teman. Terus dicuekin suara itu, dia turun ke lantai yang paling bawah, yaitu lantai 1. Sampai di lantai bawah udah ngunci ruko segala macam, bikin kopi nih, udah kelar bikin kopi kan. Tiba-tiba ada suara lagi. "Sendirian aja mas, temannya pada kemana?" Baru di situ si Dodi mulai merinding nih, teman-teman. Habis itu dia langsung buru-buru naik ke lantai 2. Posisi waktu itu Dodi sendirian, jaga toko, teman-teman yang lainnya udah pada pulang. Seharusnya nih ada satu orang temennya yang nemenin si Dodi ini buat jaga ruko, yaitu si Ipan. Tapi karena kondisi rumahnya si bos ini banyak kucing juga, jadi Ipan ini ditugasin buat jagain sekaligus ngurus kucing yang ada di rumah bosnya ini. Nah, si Ipan tidur di rumah bosnya itu, biar sekalian bisa ngurus-ngurus kucing-kucing bosnya ini. Lanjut cerita, akhirnya si Dodi ini naik lagi ke lantai 2. Nah, pas sampai di lantai 2, dia kunci nih pintu yang dari lantai itu. Habis itu dia nyetel YouTube sembari minum kopi, dan habis itu main game segala macemnya. Oh ya, gue mau ngasih tahu juga, di lantai 2 ini ada juga kucing-kucingnya si bosnya ini. Kucing ini emang punya si bos yang emang lagi dirawat di pet shop itu. Nah, kucing-kucingnya itu ditaruh di tempat grooming. Sekitar jam 12 malam, pas Dodi lagi asik-asiknya main game, tiba-tiba dia ngedengar suara pintu kamar mandi kayak dimainin gitu, teman-teman. Kayak dibuka ditutup kayak krek 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 gitu. Sampai akhirnya dia cek tuh, dan bener aja pintu kamar mandi itu seperti kebuka ketutup gitu, teman-teman. Saking penasarannya,
Diceklah sama si Dodi ini. Dia buka, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Ya udah, lagi-lagi Dodi ini berpikir positif thinking aja gitu. Mungkin angin atau apalah gitu. Dan dia balik lagi nih, ngelanjutin main game sampai sekitar jam 1 malam. Itu pintu udah nggak ada yang mainin lagi. Dan dia mutusin untuk udahan main gamenya. Secara dia udah mulai ngantuk kan, karena udah larut juga. Dia matiin HP terus merem. Dia kan lagi nyoba buat tidur nih. Pas lagi merem gitu, tiba-tiba dari lantai 3 itu kedengeran kayak ada yang lagi turun tangga. Tak, tak, tak gitu. Sontak kebangun nih si Dodi. Dan dia mulai ketakutan tuh di situ. Dan dia coba ambil lagi HP, terus dia nyalain. Terus dia nyari morotal gitu. Dia setel tuh morotal. Dan udah dia nyetel morotal tuh, dia coba lagi tuh untuk buat tidur. Dan untungnya dia ketiduran juga pada malam itu. Nah, paginya dia langsung beres-beres, mandi, makan, dan langsung dia mulai kerja lagi. Di hari itu aman, nggak ada kejadian apa-apa. Mungkin karena dia habis nyetel murotal kali. Sekitar 3 mingguan dia kerja di pet shop itu, dia mulai akrab nih sama orang sekitar. Di depan pet shop itu kan kayak ada warung kecil gitu. Di situ juga kadang kayak ada ojol gitu, nongkrong, jajan atau sekedar ngopi gitu. Nah, suatu hari si Dodi ini ikut gabung nih sama orang-orang yang ada di warung itu. Dan karena penasaran, akhirnya dia mutusin nih buat nanya ke si yang punya warung kecil ini. Kita sebut aja namanya itu Bang Mamat. Dodi nanya, "Bang, gua mau nanya nih." Terus si Bang Mamat ini jawab, "Nanya apaan bro? Ini ruko dulunya kayak gimana sih?" "Emang kenapa?" tanya Bang Mamat. "Jadi gini bang, gua waktu baru 3 hari kerja di sini, gua digangguin sama penunggu sini." Terus Bang Mamat ini kayak ketawa gitu, kayak udah nggak heran gitu. Terus si Dodi ini nanya, "Kok ketawa bang?" "Jadi gini, ini ruko emang dari dulu emang udah ada penunggunya." Terus kata si Dodi ini, "Wah pantes, kalau boleh tahu di mana aja ya yang ditempatin, biar gua tahu, biar gua sopan aja gitu sama penunggu di sini." Nah, di sini Bang Mamat coba ngejelasin sama si Dodi kalau mereka di sini setan yang ada di ruko ini ya. Nah, mereka itu ada di semua lantai. Pertama ada di pojokan tangga bawah di lantai 1. Yang kedua ada di lantai 2 di pojokan balkon. Nah, yang ketiga ini ada di lantai 3, tepatnya sih di ruangan dokter. Tapi kata si Bang Mamat ini, itu bukan penunggu rukonya, tapi dari ruko sebelah. Yang terakhir itu ada di lantai 4. Katanya yang di lantai 4 ini suka iseng banget, suka ngelempar-ngelempar barang gitu. Dan Bang Mamat nih ngasih saran sama si Dodi, katanya jangan sampai malam banget di lantai 4, bahaya. Kalau mau tidur di lantai 2 aja. Jadi emang sebenarnya di lantai 4 ini bisa buat tidur, cuma Dodi nggak mau. Selain nggak ada AC-nya, dia ngelihat lantai 4 itu kayak nggak nyaman gitu. Ya mungkin karena itu gudang juga ya. Oh ya, nggak tahu gimana juga caranya Bang Mamat ini bisa tahu nih, apakah dia pernah kerja di situ atau gimana. Ya mungkin Bang Mamat ini juga termasuk orang yang bisa melihat hal-hal gaib gitu nih. Habis itu Dodi dikasih omongan lagi nih sama Bang Mamat. Yang bikin Dodi ini agak bingung. Bang Mamat bilang gini, "Lu ada jin pendamping ya?" "Hah? Nggak tahu bang," kata si Dodi. Terus kata Bang Mamat, "Gua liatnya semacam sosok kakek-kakek gitu, pakai jubah putih dan pakai sorban juga. Dia ada di samping jendela luar kafe. Dia ngejaga lu dari jauh. Ya insya Allah lu aman lah. Ya intinya lu sering-sering aja baca doa dan hati-hati," ucap Bang Mamat. Habis ngobrol gitu, Dodi masuk lagi nih ke pet shop. Sekalian ngunci pintu kan. Tapi sebelum masuk ke dalam ruko, Bang Mamat ini ngasih air di botol. Air itu udah didoain sama dia. Katanya coba cipratin ke setiap tangga dan pojokan.
Oke lah, pas dia masuk ke dalam ruko, sebelum dia ngelakuin aktivitas dia seperti biasa gitu, mau tidur, sekitar pukul jam 11 malaman gitu ya, dia cipratin lah tuh air ke setiap tangga dan pojokan di ruko ini, dari lantai 1 nih sampai lantai 4, sesuai arahannya Bang Mamat. Habis itu mulailah dia melakukan aktivitasnya sebelum tidur, nonton YouTube, buat kopi, dan habis itu main game bentar sebelum tidur. Pas dia lagi asik-asiknya main game nih, tiba-tiba lampu di lantai 2 ini tiba-tiba mati. Tapi Dodi cuek lah di situ. Dia tetaplah ngelanjutin main game. Dan kira-kira ya 3 menitan dia main game dalam kondisi lampu mati. Dia ngerasa kok kayak ada orang di sampingnya. Posisi Dodi ini sendiri ya di situ. Dia selalu sendiri tuh jaga ruko. Karena penasaran tuh, dia senteran tuh ke samping. Dan bener aja tuh, setelah dia senter ke samping ini, set, ada orang. Udah ada sosok cewek gitu. Tapi si cewek ini, dia itu cantik banget, nggak serem. Rambutnya itu panjang, dia pakai gaun putih di situ. Tapi kulitnya itu pucet banget kayak mayat. Di situ Dodi refleks pengen nangis, tapi air mata itu nggak bisa keluar. Lu bayangin aja bro, dia posisi lagi sendiri, terus di samping dia itu tiba-tiba ada sosok cewek gitu, nggak lu kenal. Kalau lu di posisi si Dodi ini, lu mau ngapain gitu? Mau nangis pasti nggak bisa, mau lari pasti badan ini nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Ada tuh beberapa menit di posisi kayak gitu kan, si Dodi ini diem aja, karena dia tuh mau lari aja badan ini nggak bisa bergerak gitu coy. Dan tiba-tiba sosok ini bilang gini sama si Dodi, tenang aja mas, aku nggak ganggu kok. Aku di sini ngejaga emas dari makhluk yang ada di lantai 4. Saya juga tahu kalau mas ada yang ngejaga juga. Hihihi. kayak ketahuannya itu, nah lu bisa bayangin sendiri lah cuy. Habis ngomong gitu, itu sosok makhluk itu hilang dan tiba-tiba lampu itu hidup lagi sendiri. Pas lampu nyala, Dodi langsung tuh matiin gamenya gitu, langsung keluar gitu, langsung ngidupin Morota lagi. Dia hidupin terus sekencang-kencangnya sampai full nih. Bahkan kalau bisa nih, wah dipulin lagi, kalau ada speaker mungkin di full bass nih sama si Dodi ini. Dia di situ langsung ngeringkuk tuh kan, sambil nutupin telinga dan apa, pokoknya dia ngeringkuk lah di situ, ditutupin dia pakai selimut, pakai sarung gitu. Sampai akhirnya si Dodi ini ketiduran. Alhamdulillah. Kalau gua sih mungkin gua nggak bisa tidur ya kalau di posisi si Dodi ini. Gimana kalau kalian? Dodi bangun pas banget pas azan subuh. Dia langsung pergi nih ke kamar kecil buat buang air kecil sama ngambil wudhu. Dia siap-siap juga mau sholat. Biasa kayak orang normal sholat kan, Allahu Akbar, ruku, sujud. Nah, pas rakaat kedua nih, pas si Dodi lagi Allahu Akbar gitu kan, dari belakangnya ada yang bilang juga Allahu Akbar. Itu suara persis kayak suara kakek-kakek. Cuma nggak tahu ya, ini kakek-kakek yang dimaksud Bang Mamat apa bukan. Di situ langsung tuh si Dodi ini cepet-cepet kelarin sholatnya. Pas dia udah siap sholat, dia langsung tuh nengok ke belakang. Dan nggak ada siapa-siapa. Untungnya habis kejadian itu dia mutusin buat nggak mandi. Dia langsung aja ya mulai kerja supaya bisa lupa sama kejadian tadi. Takutnya kalau mandi nih, pas mandi dan kejadian itu terulang lagi, kan nggak lucu cuy. Udah sebulan lebih nih si Dodi kerja di situ, dan akhirnya dia beranikan diri nih buat ngomong ke manajernya ini kalau dia mau resign aja dari kerjaan ini, karena dia udah nggak kuat ya sama gangguan-gangguan yang ada di situ. Pas dia bilang mau resign nih ke manajernya ini, manajernya ngomong gini, Kenapa mau resign di? Udah nggak kuat ya? Padahal baru sebulan loh.
Dan sontak Dodi pun mikir, loh, kok tahu ya? Iya mbak, mau ngelamar di kurir aja, jawab si Dodi ini. Terus dijawab lagi sama si manajernya ini, ya Udah, kalau emang gak kuat, emang mau resign kapan? besok palingan mbak, kata si Dodi. Ya udah, besok kamu tetap kerja ya sampai ruko tutup. Habis itu baru kamu bisa pulang sama ambil gaji terakhir kamu. Singkat cerita, habis ngajuin resign itu, Dodi siap-siap lah nyiapin barang buat pulang ke rumah. Kelar siap-siap, dia keluar ruko. Pas keluar ruko, nggak tahu kenapa, Dodi ini pengen aja tuh nengok ke belakang, ke arah ruko itu. Ya si Dodi ini nengok lah gitu ke belakang ini. Set. Ke balkon lantai 4. Bener aja. Ternyata kenapa dia pengen nengok ke belakang terus? Karena dia itu dipanggil. Lu mau tahu siapa yang manggil? Lu mau tahu siapa yang ada di balkon lantai 4 itu? Itu sosok baju putih yang lagi ngelambain tangan sambil senyum. Nggak pakai lama, Dodi langsung tuh buru-buru balik. Dan ya sampai di situ aja cerita dari Mas Dodi ini. Ya semoga setelah kejadian ini Mas Dodi dijauhkanlah sama hal-hal yang seperti ini. Kalau dia kerja dijauhkan sama gangguan-gangguan yang ada di pet shop seperti ini ya. Semoga Mas Dodi kedepannya sukses terus dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Buat kalian yang suka sama video aku, boleh dong di subscribe dulu dan ditekan tombol like-nya supaya aku lebih semangat lagi buat video-video kayak gini ya. Cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.